Haleluya, salam sejahtera dan salam kasih dalam Tuhan Yesus kepada semua seiman dan teman-teman sekerja dimanapun berada. Kiranya kasih karunia menaungi kita semua dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi mengongsikan perkongsian ringkas pada kesempatan ini. Ketika kita berusaha kepada kedewasaan rohani, dengan sendirinya proses pendewasaan fisikal kita, emosi, dan mental kita akan semakin sederhana. Sebab Tuhan yang mengatur segalanya. Untuk kita berpegang terus kepada keyakinan kepada Tuhan. Kita percaya mencapai kedewasaan rohani memang tidak mudah, tetapi semuanya amat berharga. Pemandangan yang kita alami melalui pengalaman tersebut sangat menakjubkan. Kita merenungkan kata seorang yang berkata, "Aku sudah tahu." 2 Raja pasal 4 ayat 8 hingga 9. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Di lain peristiwa, ketika anak-anak di Betel melihat Nabi Elisa yang berkepala botak sedang mendaki, mereka berseru-seru menyuruhnya naik dan mencemooh dia. Akhirnya ke-42 anak itu dicabik-cabik oleh beruang. Anak-anak Betel itu melihat Nabi Elisa hanya sebagai seorang yang berpenampilan ganjil. Namun perempuan Sunem ini melihat Nabi Elisa sebagai abdi Allah yang kudus. Perbedaan cara pandang ini menghasilkan akibat yang menyusul berbeza. Perempuan Sunem diberkati sehingga beroleh seorang anak laki-laki. Sekarang kita renungkan mengapa perempuan Sunem dapat melihat bahwa Nabi Elisa adalah abdi Allah. Sekilas pandang akan perkara ini membawa kita kepada ajaran tidak memandang orang dari rupa luar. Sudah menjadi umum bagi manusia seringkali menghakimi orang dari penampilan luarnya saja, walaupun itu sama sekali tiada berfaedah dan seringkali menimbulkan malapetaka. Bahkan seorang nabi seperti Samuel pun pernah memandang orang dari penampilan luarnya. Namun Tuhan segera menegurnya. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 hingga ayat 7. "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati." Demikian juga kita dapati dari ucapan Nathanael tentang Yesus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, tetapi Yesus malah memujinya? "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sering melihat secara rohani atau hal yang baik sangat berguna dan membangun. Perempuan Sunem tahu bahwa Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah yang kudus. Mungkin karena kelakuan yang baik daripada Nabi dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya,
Atau mungkin ia melihat bahwa sikap dan tindakan Nabi Elisa terhadap lawan jenis dan terhadap uang sangatlah bersih. Demikian juga dengan kita, hendaknya tidak langsung menuduh seorang begini atau begitu hanya dengan melihat orangnya. Sebagaimana orang tua adalah yang paling memahami anak-anaknya sebab mereka melihatnya sejak dari kecil, kita juga harus selalu mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Jika kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, maka dengan sering membaca dan memperhatikan Alkitab dan sering berdoa, maka semakin dalam kita mengenal Allah. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 2, 2 Petrus pasal 1 ayat 2, Rasul Petrus mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera juga semakin berlimpah. Kiranya Tuhan memimpin kita agar dapat mengenalnya lebih dalam lagi dan dapat berkembang dalam kedewasaan rohani. Haleluya.